Kalau wanita itu yang datang, dia pasti sudah mengobrak-abrik kita. Gusti, Dia hanya setumpuk sampah yang berwujud manusia. Lila, menyembuhkanmu, Saroya. Lukamu terlalu parah. Aku tidak tahu ajian apa yang dipakai pendekar muda musuhmu tadi. Gusti. Cepat bergemas, Gusti. Mumpung mereka belum mengepung rumah ini. Dikisahkan, Sang Dewi Daneswara sedang berada di bilik kamarnya. Ia sedang menatap cermin dan sambil berkata sesuatu, sehingga Sang Daneswara pun menyebut akan Giriwara sebagai kakaknya telah kena karma, karena Sang Giriwara telah menyalahgunakan akan wewenang dari jabatannya sebagai Mahamenteri. Kemudian sang pembantunya memberitahukan bahwasanya pasukan dari Kalinggapura telah mengepung tempat ini. Karena kalah perang, Dewi Daneswara masih terdiam dan hanya diam saja tidak memperdulikan masalah ini. Sehingga dengan terlambatnya mereka melarikan diri, para pasukan dari Kalinggapura telah masuk dan menangkap Dewi Daneswara. Sehingga ia pun dan pembantunya tidak dapat melarikan diri dari tempat tersebut. Sehingga Sang Daneswara digiring ke tempat Pangeran Danurwenda dan Adipati Menak Prabangkara. Ke tempat tersebut, wanita cantik itu digiring karena telah banyak melakukan akan hal yang menurut para petinggi kerajaan Kalinggapura menyimpang dari norma-norma yang ada. Kepada orang yang pernah mendampingi Sang Prabu Darmasudi. Apa tidak sebaiknya kita cari? Saya takut orang yang dikejar. Di tempat lain, Suliwa sudah kembali ke induk pasukan, yang mana Sang Suliwa berdusta bahwa ia tidak menemukan akan sesosok seorang yang berbaju putih, sehingga ia menyebutkan bahwasanya seseorang yang misterius itu tidak akan mengganggunya, dan pasukan dari Kalinggapura, yang mana Sang Pangeran Danurwenda serta juga Adipati Menak Prabangkara pun merasa heran dengan perkataan Suliwa. Kemudian Suliwa menjelaskan bahwa apabila ia musuh maka ia akan mengobrak-abrik pasukan dari Kalinggapura, dan akhirnya keduanya percaya dengan perkataan Suliwa, sehingga mereka pun tidak mempermasalahkan akan keadaan orang misterius tersebut. Telan bumi. Sama sekali tidak saya temui jejaknya. Mungkin orang itu tidak bermaksud menyerang kita. Bagaimana kamu bisa yakin? Dengan kesaktian seperti itu, kalau dia punya maksud jahat, pasti sudah mengobrak-abrik kita. Iya, saya juga berpendapat begitu. Tapi bukan tidak mungkin. Itu sebuah peringatan bagi kita, Pangeran, untuk berhati-hati. Pangeran, Pangeran, hamba menangkap Gusti Daneswara. Apa? Kau panggil dia Gusti? Iya, Pangeran. Tidak lama kemudian, Sang Dewi Daneswara pun muncul, digiring ke tempat Pangeran Danurwenda. Ia pun sangat-sangatlah tenang menghadapi Sang Pangeran Danurwenda, dan berkata-kata kasar terhadap Pangeran Danurwenda. Ia pun menyebutkan bahwasanya pangeran yang tidak punya tahu malu karena menahan akan perempuan yang tidak berdaya, dan masih banyak lagi yang lainnya, sehingga para pengikutnya pun juga menyaksikan akan hal tersebut, dan tidak panjang pikir lagi Sang Pangeran Danurwenda memuncak akan kemarahannya sehingga ia pun langsung mengeluarkan perintah untuk memenjarakannya ke dalam kerangkeng atau yang disebut dengan penjara. Karena berani berkata-kata seperti itu kepada Sang Pangeran Danurwenda.
wanita ini. Tuan harus akui itu. Tuan Danurweda. Cambuk dia 100 kali untuk kelancangan mulutnya dan masukkan ke dalam kerangkeng. Kali ini aku tidak dapat menyembuhkanmu, Saroya. Lukamu terlalu parah. Aku tidak tahu ajian apa yang dipakai pendekar muda musuhmu tadi. Di tempat lain di tempat Dewi Durgandini, ia mencoba untuk mengobati Nila Saroya yang telah kena ajian inti api milik Suliwa, akan tetapi tidak berhasil, dan ia pun Nila Saroya berwasiat untuk mencari anaknya yang bernama Sudawirat. Karena ia sudah lama tidak bertemu dengan sang anaknya, ia pun menutup mata dengan kata-kata terakhirnya alias meninggalkan dunia ini. Sehingga sang gurunya pun yang bernama lengkap adalah Dewi Durgandini, menguburkannya dengan layak, dan di hadapan kuburannya pun ia berjanji untuk menemukan akan anaknya yang mana ia berniat untuk menjadikannya sebagai muridnya, dengan cara melatihnya, dan daripada itu ia belumlah tahu siapa anaknya Nila Saroya itu. Nila Saroya, aku bersumpah, aku akan mencari anakmu. Dia akan kujadikan muridku. Pedang ini akan kujadikan senjatanya untuk mencari pendekar muda yang mengalahkanmu. Selamat tinggal, Saroya. Sampai kita bertemu kembali. Di tempat lainnya, sang guru dari Angling Dharma, yakni Empu Mahasyura, sedang mengobati Angling Dharma yang masih sekarat, sehingga ia pun sangat-sangatlah menderita terkena ajian dari Dewi Durgandini. Dengan sabarnya Empu Mahasyura yang mana ia pun mengobati akan muridnya itu, dengan berbekal pengetahuan yang diajarkan oleh Suliwa ia pun mengobatinya perlahan demi perlahan. Sang Prabu Angling Dharma mulai membaik, walaupun masih agak lama, karena obat dari Suliwa itu sedikit demi sedikit lama-lama jadi sakit, lama-lama jadi sembuh maksudnya menjadi, oleh karenanya sang gurunya pun sedikit ekstra sabar dalam mengobati yang terkena ajian renjah gunung, yang seharusnya dilarang di dunia persilatan. Tidak datang kemari lagi, Guru. Bagaimana kalau obatnya habis? Dia janji mau kembali kemari. Bapak saya ke dalam, Guru. Iya.
Lebih baik saya semedi. Dada saya masih terasa sesak. Maaf, saya telah menyusahkan guru. Tidak usah dibicarakan itu, Gusti. Saya semakin yakin bahwa tidak ada kesaktian yang sempurna di atas bumi ini, yang niscaya malahan ketidaksempurnaan itu sendiri. Gusti terkena pukulan ajian rengkah gunung ciptaan ayah saya. Saya tidak tahu dari mana perempuan itu mendapatkannya. Sebab sebelum terpikat dengan Durgandini, Ayahanda Suryapati telah sepakat untuk mengubur ilmu yang sangat berbahaya itu. Atas permintaan para pendekar di seluruh tanah Jawa. Benturan pukulannya seperti mengguncang seluruh persendian dalam tubuh saya. Daging dan kulit saya seperti dicabik-cabik kuku harimau. Untuk kemudian saya tidak sadar. Juga kakak seperguruan saya. Kalau begitu, kamu juga ikut mencari. Tapi kita berbencar. Di tempat lain di tempat Suliwa yang mana ia bersiap-siap ke suatu tempat, Umana si kekasihnya Galuh Parwati, ingin ikut dengan sang Suliwa. Namun, Suliwa pun menolak akan hal tersebut, karena ia berkata tempatnya itu sangat berbahaya. Karenanya ia mengurungkan akan niatnya. Padahal ia ingin mengantarkan akan obat-obatan kepada Sang Prabu Anglingdarma. Ia terpaksa berbohong karena ayahnya Galuh Parwati, yang bernama Empu Mahasyura telah mengamati bahwasanya tidak akan memberitahukan sementara ini untuk keberadaannya dan Sang Prabu Anglingdarma. Ia berjanji kepada Sang Galuh Parwati untuk tidak akan menduakannya sehingga Sang Galuh Parwati pun menuruti akan Sang Suliwa. Kalau tidak, Luh, saya minta pengertianmu. Kali ini saja. Sepertinya Kakang menyembunyikan sesuatu.
Saya merasakan bahwa Kakang tidak bicara yang sejujurnya. Jangan-jangan sebenarnya Kakang tahu di mana dan bagaimana keadaan Gusti Prabu. Tiba-tiba kamu seperti dukun peramal loh. Bagaimana mungkin seorang tabib pergi tanpa membawa obat-obatannya? Kamu benar-benar aneh. Berapa lama Kakang pergi? Sampai Gusti Prabu ketemu. Ya berapa lama? Sepekan? Sebulan? Setahun? Sewindu? Atau berapa lama? Sampai kapan? Kalau begitu, keluar rumah ini, saya ketemu Gusti Prabu. Dalam sekejap, saya sudah pulang. Pokoknya, setelah ketemu, pasti kami segera kembali kemari. Ya, kalau memang lama, saya bisa pulang dulu ke Sugalo atau ke Malwapati. Galuh, jangan. Jangan ke Malwapati loh, jangan. Saya takut Gusti Sekarwangi akan cemas mendengar berita tentang Gusti Prabu yang telah raib begitu saja. Menurut saya, lebih baik kamu tunggu di sini sampai kami pulang. Jelas lebih aman. Tolonglah. Ya. Kalau begitu, saya akan menunggu di sini. Terima kasih, Galuh. Tidak hanya Galuh Parwati yang ingin ikut, akan tetapi juga pembantunya yang bernama Bongoh, yang mana ia sedang menangis dan menghadang di tempat kudanya masih berdiri, akan tetapi juga Suliwa pun tidak mengizinkannya. Karena alasannya yang sama, karenanya ia belum bisa untuk mengajak akan si Bongoh, sehingga ia pun menuruti juga perkataan dari Suliwa. Kemudian Suliwa pun bergegas menaiki kudanya dan langsung untuk meninggalkan akan tempat tersebut dan menuju ke tempat Sang Prabu Angling Dharma masih dirawat sang gurunya yang bernama lengkap adalah Empu Mahasyura. Ada apa lagi ini? Bos saya diajak. Kalau Tuhan capek, kan saya yang mijiti. Kalau Tuhan lapar, kan saya yang masakin. Ini lagi. Sudah, jangan nangis, lambemu elek. Tidak mungkin saya mengajak siapapun, Ngoh. Galuh Parwati saja tidak saya ajak. Nini Galuh kan perempuan. Tuhan sama dia kan belum jadi suami istri. Mana boleh pergi berdua. Ya Kudaya. Bukan cuma itu alasannya, Bongo. Saya sendiri tidak tahu pasti kemana saya mau pergi. Saya mau mencari seseorang yang entah di mana rimbanya. Sudah diam, jaga rumah ini. Dan ini pasang. Kalau Gusti Prabu memang mencintai rakyatnya, mestinya harus segera menghentikan kebiasaannya bepergian ke mancanagari. Mestinya beliau menyadari bahwa beliau bukan lagi seorang pendekar, tapi seorang raja. Sekarang sudah 2 kadipaten yang menderita kelaparan karena padinya diserang hama. Iya, paling tidak rakyat yang sedang ditimpa bencana itu akan merasa tentram kalau saja disambangi rajanya. Benar, Gusti. Terus terang saya heran. Di tempat lain di tempat kerajaan Malwapati,
Mereka sedang membicarakan kewibawaan kerajaan tersebut, karenanya para patih, senopati, adipati, dan yang lainnya, membicarakan tentang Sang Prabu untuk menanyakan status dari kepemimpinannya. Sang patih pun menjelaskan bahwasanya, Sang Prabu pasti kembali ke singgasananya setelah urusan beliau selesai dengan negeri-negeri tetangga, dan pasti pulang memerintah akan kerajaan Malwapati, sebagai seorang raja dan nantinya Sang Patih Batik Madrim akan menjelaskan kepada Sang Prabu untuk berbicara empat mata untuk menjelaskan kepada keadaannya bahwasanya rakyat Malwapati pun membutuhkan. Dan kalian semua, jangan khawatir. Sebab, kalau urusan beliau sudah selesai, pasti kembali lagi ke sini, ke singgasana Sang Prabu. Gusti. Kalau guru tidak wanti-wanti, Galuh pasti saja kemari. Dia memaksa mau ikut. Terus terang, aku belum siap bertemu dengan Galuh. Juga dengan Sintawati. Di tempat lain, di tempat Angling Dharma berada, Suliwa pun mengobati Sang Prabu sambil berbicara kepada Eyang Empu Mahasyura, bahwasanya sang anaknya itu ingin ikut dengan dirinya, namun, sudah ia larang karena perjalanannya sangat berbahaya. Oleh karenanya Sang Empu Mahasyura bercerita mengenai pendekar Berto yang selama ini itu adalah Empu Mahasyura, dan ia sangat ingin memeluk akan putrinya tersebut. Karenanya ia malu untuk membuka topengnya, maka ia jadi anak yang baik dan benar. Saya mengawasi dan membayang-bayangi kalian. Pasti guru. Ya. Sebenarnya, saya ingin sekali memeluk Galuh pada saat itu. Lama sekali saya mencari dia. Kenapa tidak guru lakukan? Sama sekali, aku tidak memiliki keberanian. Sesudah aku meninggalkan kalian di tengah hutan, aku menangis sejadi-jadinya. Entah tangisan apa itu. Mungkin itu yang disebut tangisan kebahagiaan. Sekarang Gusti Prabu boleh berbaring. Besok pagi tenaga Gusti akan semakin bertambah. Kami sudah mengerahkan orang-orang untuk mencari keberadaan Paman Prabu Angling Dharma. Di tempat lain, di tempat kerajaan Malwapati, kedatangan tamu yang tidak lain adalah Pangeran Danurwenda, yang mana ia adalah seorang pangeran yang dibantu oleh Gusti Prabu Angling Dharma, dan ia pun menghilang dan tidak ditemukan akan jejaknya karenanya ia belum kembali ke Malwapati. Mendengar yang demikian itu Sang Dewi Ayu Sekarwangi menangis dan akhirnya ia pun meratapi nasib yang sudah ditakdirkan kepadanya. Begitu melihat Sang Permaisuri Malwapati itu menangis, maka
Sang Patih Batik Madrim pun mengambil tindakan dan berbicara bahwasanya itu adalah tanggung jawab dari kerajaan tersebut untuk mencari dan menemukan akan raja mereka yakni Prabu Anglingdarma yang menjabat sebagai Raja Malwapati. Untuk itulah, kenapa pencarian masih terus kami lakukan. Tidak Prabu bagi Malwapati adalah segala-galanya. Terus terang, semenjak terjadi kemelut di Kalinggapura, nyaris negeri ini tidak tersentuh oleh kepemimpinan beliau. Jadi, sangatlah wajar kalau kami semua menuntut tanggung jawab tuan-tuan.